Gitu. Kalau ngobrol dengan saya nggak akan ada habisnya. Tapi kita lanjut sedikit Mang, karena Oke, nanti 15 menit ya Kang? 15 menit boleh? 15 menit Kang. Jadi Mang, itu jadi saya sedikit sambungin aja. Jadi kenapa kita tadi sempat cerita soal perkenalan beliau dengan LKH. Jadi saya juga pengen mungkin di sini memberitahu kepada teman-teman, Mang Amsi itu tidak memanfaatkan profil seorang LKH biar bukunya laku, enggak. Jadi beliau hanya memang pengen direview. Tadi Mang Amsi juga cerita, jadi nggak hanya sekedar minta komentar, karena Mang Amsi sendiri kirim salinannya Mang ya, buku Mang Amsi kirim ya. Salinannya. Iya. Dan gini Kang, satu hal gini. Jadi saya itu waktu itu minta review itu ke banyak orang, nggak hanya ke LKH saja. Jadi guru-guru saya di investasi saham saya kirimi semua. Beberapa gitu saya kirim salinannya, kemudian saya minta reviewnya gimana. Tadinya sih buat testimonial kan, tapi kan karena belum diterbitkan, jadi mungkin ya lebih ke pengantar aja. Tapi yang pertama kali responsif waktu itu ya Pak LKH kan, dan karena waktu itu saya dikejar deadline, ya akhirnya yang saya pasang yang Pak LKH. Sebenarnya kan ada beberapa. Kemudian yang paling unik gini Kang, itu saya bilang, Pak, saya minta alamat rumah Bapak gitu. Nanti saya akan kirim edisi fisiknya yang dari penerbit itu ada jatah buat penulis 5 atau sampel lah gitu ya. Nanti yang sampelnya saya mau kasih kirim ke Bapak gitu kan, karena kan kita masih WFH, belum bisa ke Jakarta. Saya belum pernah loh ke rumah Pak LKH kan. Jadi kalau orang bilang saya dekat dengan Pak LKH, tapi saya nggak pernah loh ke rumahnya. Bahkan beberapa teman mungkin sudah pernah masuk ke rumah Pak LKH, saya belum pernah. Karena saya tuh bukan tipikal orang yang mumpung enggak gitu. Nah kemudian ketika misalnya tadi, Pak, nanti saya kirim deh sampelnya gitu kan, Bapak, karena Bapak yang ngasih komentar ke saya kasih sampel. Semua yang saya yang kasih komentar saya kasih sampel waktu itu. Terus Pak LKH bilang gini, nggak usah Sep, nanti saya beli dari Gramedia aja. Nanti saya belinya dari toko aja gitu. Di situ saya juga kaget. Beliau sangat mengapresiasi kan, sudah mengapresiasi karya kita, juga mengapresiasi ya royalti kita juga gitu kan. Dia mau beli aja, nggak mau dikasih gitu kan. Terus satu hal, kemudian nggak mau dikasih, saya maksa, saya minta alamat, nanti saya beli di Gramedia. Dan yang paling saya kaget itu ketika ada teman saya yang ngasih japri ke saya, bahwa di grup saham saya lupa, Sleeping Investor atau apa, Pak LKH itu nge-share gitu, ini nih buku teman saya nih tentang saham syariah, dia tinggal di kampung loh, dia guru madrasah tapi dia bikin buku. Terus teman saya itu ke saya, Bang, Pak LKH ini ngasih buku Mang Amsi, dia udah kasih stabilo juga di bukunya itu, berarti dia udah beli beneran gitu, dibeli kemudian dikasih tanda. Bagi saya itu sebuah kerendahan hati yang mungkin patut saya teladani sebagai seorang yang masih belajar. Beliau kan bukan belajar lagi tentang saham, tapi beliau mengapresiasi karya orang lain yang mungkin muridnya beliau, dan beliau tidak mau merepotkan kita sebagai ini, tidak perlu dianggap tidak perlu ingin diistimewakan dan yang lain. Bagi saya itu pelajaran kan. Bagi saya saham itu hanya sekedar wasilah sih, hanya sekedar sarana. Tapi yang lebih penting itu saya belajar banyak hal, belajar tentang kehidupan, belajar tentang kerendahan hati, belajar tentang keserakahan, belajar tentang kesombongan. Ada orang yang misalnya gampang nuduh gini gitu, padahal dia juga nggak tahu aslinya seperti apa. Iya, bagi saya seperti itu sih Kang. Oke Mang, ini sangat menarik. Cuman supaya kita nggak lebih lagi waktunya, kita kan hari ini kan ngebahasnya sebenarnya sari kelapa Mang ya. Oke, siap. Jadi kita udah masuk di bagian akhir nih. Semoga nanti ada sesi tanya jawab buat teman-teman di sini. Cuman saya ini pengen tahu. Tadi kan ceritanya untuk cari buku Mang Amsi nih sari kelapa. Kan kalau tadi dibilang Mang Amsi katakan kalau untuk di Jawa Barat, Gramedia Jawa Barat Mang ya. Di Pulau Jawa udah mulai agak susah Mang ya. Sebagian sih ada yang sudah habis out of stock ya, sebagian sih Kang. Jadi saya perlu juga cek lagi sih sebenarnya. Oke, kalau saya tanya dulu Mang, mungkin biar teman-teman tahu, harga buku ini berapa Mang? Kalau harga normal dari Gramedianya itu 99.000 karena tebal tadi kan. Karena tebal jadi harganya 99.000. Tapi kadang sekarang juga di Gramedia yang toko online-nya itu lagi diskon 20% kalau tidak salah.
Sering ada di akhir-akhir bulan itu biasanya diskon. Tapi tadi katanya stoknya habis juga, karena mungkin banyak yang ngeborong ya, bagian. Orang mau cari nih Mang, karena di Gramedia nggak ada nih. Apakah bisa kontak Mang Amsi langsung atau gimana Mang? Di saya pun stok udah habis Kang, karena kemarin ada yang borong 10 buku gitu dari lembaga juga misalnya. Karena ada juga lembaga yang buat giveaway kan, akhirnya yang ingin ditandatangani. Sebenarnya sih kalau pengiriman buku di Kang Adi di Jakarta, saya kan tinggalnya di kampung nih ceritanya. Jadi kalau saya itu, kalau yang ke saya biasanya yang ingin tanda tangan. Jadi sampai gini Kang, sampai pernah ada itu salah satu pembaca itu dia beli dari Gramedia, online, dia kirim ke saya alamatnya. Jadi dia beli, tapi alamat ditujunya saya. Jadi Mang tolong ketandatangani, nanti Amang kirim ke saya dan saya ganti ongkirnya. Jadi dia beli bukunya lewat Gramedia online, kemudian dia kirim ke saya, di saya tanda tangani, saya bongkar, saya tanda tangani, saya kirim lagi ke dia dan beliau bayar ongkirnya. Saya bilang nggak usah juga gitu kan. Saya mah alhamdulillah ada yang beli juga gitu. Nah sekarang di saya tuh stok nggak ada, di rumah saya udah habis. Jadi saya kalau kemarin ke Kang Adi, Mang ya? Ke Kang Adi. Kalau di Kang Adi aja di Jakarta. Nanti kalau bisa ke mana Mang? Kalau di ini di Syariah Sama aja sih kan. Atau ke saya juga boleh. Nanti saya hubungkan dengan Kang Adi gitu. Tapi kalau di Jakarta itu masih ada sih di beberapa toko kayaknya. Oke, kalau seandainya buat luar Jakarta nih Mang, nanti bisa kontak ke Instagramnya Saham Syariah Mang ya? Boleh, ke saya langsung juga boleh. Karena saya suka dikasih stok misalnya dari Aceh sampai Papua, ada saya tahu di toko mana yang masih ada. Jadi ini teman-teman yang berada di luar Pulau Jawa, tinggal kontak Mang Amsi, nanti domisili, nanti beliau akan bantu dulu stoknya toko ada di gitu. Ini. Dan mungkin cetakan satu ini sudah berapa ya? Sudah sekitar 70% lebih lah sudah terjual. Jadi kalau misalnya sampai alhamdulillah. Jadi kalau sampai 30% lagi itu nanti naik cetak yang kedua, Kang, cetakan kedua. Nah, kemudian teman-teman yang mungkin yang alternatifnya itu bisa menggunakan e-book juga sih, Kang. Karena e-booknya juga sudah ada. Di dua platform ya, di Gramedia Digital dan di Google Book itu sudah ada. Iya. Jadi kalau teman-teman nih, karena kan mungkin sekarang zaman canggih, ada yang nggak pengen baca buku, teman-teman banyak yang udah mulai bermigrasi baca e-book ya. Di e-book juga betul. E-book sudah ada di dua platform Kang. Di jadi nanti teman-teman install Gramedia Digital. Nanti cari Saham Syariah Kelas Pemula atau Mang Amsi aja, karena buku saya kan baru satu di Gramet, jadi gampang dicarinya. Cari aja penulisnya Mang Amsi pasti ketemu. Insya Allah cuma satu kan. Kemudian yang kedua di Google Playbook. Ini masih kalau di Google Book karena masih baru jadi masih diskon. Kayaknya itu lebih murah deh dibanding diskon buku cetaknya juga. Tapi kan ada orang yang tetap ingin buku cetak. Tadi juga, Mang saya nggak mau e-book, saya ingin buku cetak kan. Istilahnya beda-beda setiap orang ya. Nah kalau yang e-book itu kan kelebihannya kita bisa beli saat itu, baca saat itu. Kalau yang cetak itu kan kalau misalnya kita harus ke toko dulu, atau yang online nunggu kurir datang. Jadi itu tergantung kita lebih prefer yang mana. Kalau yang e-book mungkin beli sekarang pakai Google Play Google Pay ya. Google. Adalah gitu ya, semacam gitu kayak GoPay-nya itu kan bisa beli dari Alfamart itu saldonya. Itu lebih cepat. Saya kemarin juga beli buku e-book yang karya guru saya tentang saham juga. Saya cuma beli lewat Google Book gitu. Oke. Jadi teman-teman nanti mau bukunya langsung, kalau memang nanti mau tanda tangan Mang Amsi, ya bisa kontak beliau. Ataupun nanti beliau akan bantu. Kalau misalnya teman-teman yang di luar Pulau Jawa, yang berdomisili di luar Pulau Jawa, pengen beli nih kalau di daerahnya di toko mana, nanti tanya Mang Amsi. Beliau tahu di mana stoknya. Oke. Ya misalnya di Medan toko mana gitu kan yang masih ada. Tapi kadang nggak pasti susul udah nggak ada karena udah habis ya, itu mah nasib.
Ya, benar, Mang. Oke, Mang. Ini benar-benar menarik. Sampai saya tadi keputus. Saya lupa untuk ini ya, karena benar-benar. Makanya saya kan berapa menit lagi, karena saya pernah sering kalau ngobrol itu nggak kontrol sayanya gitu. Wah udah pasti nih udah lebih nih gitu. Memang benar-benar keren lah, benar Kang. Jadi memang ini benar-benar luar biasa hari ini. Nah, terakhir nih Mang. Kita pengen kalau ada teman-teman nih yang pengen bertanya soal saham syariah atau tentang buku Sari Kelapa, silakan kita kasih kesempatan. Boleh. Kalau teman-teman, boleh. Tadi ada pertanyaan apa ya? Tadi saya lupa. Tapi di sesi yang tadi masalahnya. Iya. Jadi di sini udah nggak ada. Tadi ada pertanyaan bukunya di mana gitu Mang ya? Buat cari bukunya Mang ya. Bukunya bisa dicari di Gramedia seluruh Indonesia. Dari mulai Aceh sampai Papua itu sudah ada. Mungkin per toko stoknya cuma 10-20-an gitu ya. Kecuali di kota-kota besar, kemarin juga kita pernah ngeborong di satu toko karena banyak yang sudah pre-order ke kita, buku kita sudah habis ribuan waktu itu. Kita beli dari toko, Kang. Dari toko kita mau beli 100, yang ada cuma 40-an ya kita borong semua juga gitu karena udah teman-teman udah ada yang bayar gitu. Udah ada yang minta juga. Jadi ya alhamdulillah sih kalau saya sih lebih melihatnya kebermanfaatan ya, teman-teman. Dan ini mungkin saya juga bukan apa ya, tapi saya sudah ikrar sih dan mudah-mudahan ini menjadi apa ya, bukan, mohon maaf ini bukan sombong Kang, bukan ya, karena mungkin nggak banyak sih. Jadi royalti buku ini semuanya saya sudah ikrarkan itu tidak saya gunakan. Begitu. Ini mungkin saya cerita di sini juga sih sebenarnya ya. Jadi kenapa? Karena dari gini Kang, saya tuh punya cita-cita dari dulu kalau saya jadi investor tuh saya ingin bikin endowment fund ya, dana abadi umat gitu. Nah, bagi saya orang lain kan bilang royalti itu passive income. Iya. Betul nggak? Orang kan kalau udah bikin buku royaltinya kan passive income. Nah, saya ingin passive income itu menjadi external income. Gitu. Saya ingin passive income-nya bukan hanya buat saya gitu, tapi benar-benar bisa dirasakan sampai nanti gitu. Makanya nanti hasil royaltinya itu kita buat sebagai dana abadi buat pesantren. Yang ada keluarga kebetulan punya pesantren nih ceritanya kan, daripada kita minta sumbangan ke yang lain, mendingan apa yang pernah saya lakukan dan itu ada hasilnya kita cicil buat menjadi tabungan akhirat lah gitu istilahnya. Dan sekarang kan rezekinya dari situ ya. Alhamdulillah kalau misalnya, jadi gini, kalau teman-teman beli buku saya berarti teman-teman sudah mengikhlas 10%, kurang lebih ke 10% itu buat dana abadi umat gitu aja. Wah, luar biasa ini teman-teman. Bener. Ini kalau saya boleh request, saya minta 2 jam ini sama Ngamsi. Benar-benar. Nanti kalau 2 jam ngobrolnya bukan saham lagi, tapi bicara tasawuf, bicara spiritualitas. Oke, teman-teman, kita masih kasih kesempatan. Kalau ada yang mau bertanya sama Mang Ngamsi seputar saham syariah ya, silakan. Mau tanya seputar seputar buku Sari Kelapa, silakan. Jadi topiknya 2 itu aja ya, jangan lebar ya. Kita boleh kemana-mana. Siap. Ya, jadi pertanyaan 2 soal saham syariah dan soal buku Sari Kelapa. Silakan teman-teman, kalau ada mau bertanya, saya kasih waktu sekitar 1-2 menit lagi. Kalau nggak ada nanti saya tutup. Kalau dia mau bertanya saham syariah. Nah, ini sudah ada yang bilang ini Ibu Rahel, alhamdulillah sudah ikut. Terima kasih Bu. Atur nuhun, syukran, terima kasih. Luar biasa. Insya Allah berkah buat semua pokoknya. Dia dari kita untuk kita gitu. Semuanya untuk kita semua. Buku Sari, Mang, ini pertanyaan. Buku Sari Kelapa jilid 2 kapan dirilis? Ini bocoran ya, spoiler. Yeah. Jadi yang buku kedua, buku ketiga judulnya bukan Sari Kelapa. Jadi yang Sari Kelapa itu jilid 1. Jilid 2-nya kemungkinan nih ya, namanya Sari Kenanga. Sari Kenanga bunga. Kenapa? Saham syariah kelas menengah gitu. Sari Kenanga. Nanti yang terakhir nanti buku ketiganya insya Allah tahun depan. Jadi seri kedua insya Allah tahun depan. Sari Kenanga itu 2021. Terakhir kemungkinan insya Allah Sari Ketan namanya. Saham syariah kelas lanjutan. Jadi kan luar biasa. Beginner, intermediate, advance gitu. Pemula, menengah, lanjutan. Sedikit saja bagi yang bergabung, tadi Mang Ngamsi udah cerita sama kita. Bukunya itu kalau saya nilai pribadi sangat menarik. Jadi di awal
beliau tadi kalau teman-teman buka bukunya nanti itu nggak langsung berbicara mengenai bagaimana cuan di saham syariah, ya Mang ya? Enggak, tidak. Tidak. Jadi beliau benar kalau nggak beli buku ini sayang. Nah itu dia, karena Itu basicnya, dasarnya. Ya, dasarnya. Jadi bab per bab itu continue, Mang ya, saya nilai ya. Tangga-tangga gitu, seperti tangga gitu, bertahan. Iya. Oke teman-teman, masih ada pertanyaan lagi, silakan. Saya udah over nih dengan Mas Yofi, enak ini. Kita kasih pertanyaan ya. Oke, kalau ada yang bertanya lagi, ada yang bertanya lagi, jangan soal Pak LKH ya. Mang Amsi udah cerita tadi, itu nggak berhubungan. Iya, hanya di rumah ini saya cerita. Luar biasa. Jadi kita hanya bicara buku Sari Kelapa dan Saham Syariah. Kalau ada tadi sedikit cerita Pak LKH, beliau hanya menceritakan bagaimana historis beliau kenal Pak LKH, bagaimana historis bisa ada tulisan Pak LKH di buku beliau. Ya. Itu dia. Oke, ini ada ini ada pertanyaan lagi, Mang. Dari Bapak Waktu 19. Oke. Mang, apakah kemungkinan Indonesia masuk resesi berdampak pada bursa saham? Oke, terima kasih pertanyaannya, Pak. Sampai hari ini saya masih nunggu kapan resesinya. Karena sejak Maret itu kan sering diisukan ada resesi, tapi ternyata saham naik terus gitu. Sahamnya naik terus gitu. Nah, ternyata kan yang saya baru pelajari, pasar modal itu mendahului pasar real gitu kan. Jadi oleh karena itu kalau bagi saya ya, saya pribadi ini mungkin boleh berbeda. Tugas saya sebagai seorang investor dan trader saham itu bereaksi terhadap kondisi yang ada. Tidak memprediksi. Kenapa? Karena kalau prediksi kadang kita jadi akhirnya nunggu kapan sih resesi, kapan sih jatuhnya lagi. Ternyata nggak jatuh-jatuh gitu kan. Akhirnya kita kawal aja. Misalnya kalau emang jadi resesi ya kita amankan posisi dulu, nanti nunggu dulu jatuh. Gini kan, ketika Maret kan jatuh tuh. Orang pada panik sell kan, saya panik beli, malah saya beli, gitu, beli, orang lain panik saya beli. Gitu. Tentunya dengan pengalaman 2008. Jadi nanti teman-teman boleh baca ebook gratis saya di syariahsaham.com, itu ada membahana kan judulnya. Membidik, kan saya suka dengan singkatan ya, membahana, membidik saham mempesona di tengah pasar merah merona gitu. Jadi itu insight saya tentang pasar yang lagi jatuh bulan Maret kemarin dengan perbandingan 2008. Kemudian saya memberikan saham apa sih yang layak dikoleksi bulan Maret itu. Dan ternyata udah pada naik sahamnya yang waktu itu kita bahas. Gitu. Jadi jangan takut dengan resesi, karena orang kaya dibuat ketika resesi. Nah teman-teman, seperti Mang Amsi bilang, tugas trader atau investor itu bukan menganalisa, tapi bagaimana kita bereaksi terhadap pasar. Nah ini juga sangat nyambung dengan apa yang tadi dibahas sebelumnya di buku Mang Amsi. Teman-teman nanti di buku Mang Amsi itu, di buku Sari Kelapa, selain nanti ada dijelaskan bagaimana analisa fundamental, teknika, juga ada money management. Nah, ada, ya contohnya ada di situ. Nah, contohnya di situ. Jadi beliau kasih contoh, teman-teman nggak perlu takut. Jadi kalau teman-teman berpikir kapan resesi, seperti Mang Amsi cerita, akhirnya posisi crash pada low-low-nya di bulan Maret April kemarin, Mang ya, nggak dapat posisi. Akhirnya nggak boleh terlalu takut juga. Beli buku Sari Kelapa, biar tahu money manajemennya, analisanya, bener Mang ya. Betul. Minimal ketika sudah beli Sari Kelapa itu sudah dapat investasi akhirat 10%. Dan teman-teman nggak sembarangan beli saham. Betul. Beliau bukan sembarangan. Beliau mencatatkan itu apa yang menjadi pengalaman, bukan sembarangan. Jadi itu memang berdasarkan pengalaman beliau dari 2007. Luar biasa. Sangat senior loh. Bukan, masih belajar kok. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kasih waktu sekitar 15 detik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau tanya terakhir nih. Kalau ada pertanyaan lagi nggak teman-teman, silahkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kayaknya nggak ada kan? Kayaknya nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ini pertanyaan trader saya, Mang. Oke, ini mungkin motivasi. Kalau Mang Amsi kan udah pengalaman, termasuk saya juga udah pernah merugi lah, Mang. Nah ini mungkin motivasi, Mang, buat teman-teman nih. Kemarin kan mungkin yang kenal market atau masuk di market mungkin periode akhir tahun atau awal tahun kan
ya lumayan emang ya, lumayan merasakan yang namanya portofolio lagi minus, atau mungkin yang trading lumayan beberapa kali cut loss. Nah, saya pengen nanya nih sama Mang Amsi, mungkin nanti juga boleh disambungkan biar memberikan motivasi nih Mang, buat teman-teman yang mungkin portofolionya masih merah, nyangkut, masih minus, ataupun teman-teman yang tradingnya kemarin banyak lossnya. Mungkin Mang Amsi bisa kasih sharing pengalamannya pernah rugi, gak usah detail Mang ya, terus kasih petua mungkin Mang buat semangat buat teman-teman gitu Man. Iya. Terima kasih Kang Ahmad. Jadi yang penting teman-teman di saham itu adalah bagaimana kita sampai pada tahap free emotion. Jadi tidak ada emosi lagi dengan saham. Karena ketika kita masih ada emosi, biasanya di situ ada keputusan yang ada emosionalnya ya. Jadi bagi saya money management itu menyatukan antara money management itu mendamaikan antara fundamental dan teknikal. Teman-teman boleh masuk dengan alasan fundamental, boleh masuk dengan alasan teknikal, tapi keduanya harus ditakar dengan money management sesuai dengan profil risiko masing-masing. Saya tidak pernah tidak pernah merasa harus sebagai day trader atau harus sebagai scalper atau harus sebagai momentum trader. Silahkan tuh sesuai dengan profilnya masing-masing, karena tiap orang berbeda karakternya. Tidak sama, ada yang suka trend follow, ada yang suka bottom fisher. Itu bisa beda-beda. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga modal. Menjaga modal dalam investasi itu adalah utama. Dan kalau sudah lupa dengan itu, ingat yang seperti itu. Dan bagi saya, kenapa di syariah saham itu kita tekankan FATAMA, fundamental, analisis, technical analysis, money management. Kenapa fundamental dari awal? Karena fundamental itu ruhnya perusahaan. Jadi saya kemarin, karena saya ada yang japri di saya itu, banyak yang rugi itu ternyata saham-sahamnya adalah saham-saham yang sudah delisting. Dan itu memang pada waktu itu pun sudah bermasalah. Jadi hindari saham yang secara fundamental tidak bagus. Kemudian juga hindari saham-saham yang sering dipermainkan tanda kutip oleh pasar gitu. Cukup pelajari dengan produknya seperti apa, fundamental pertama, teknikal sebagai timingnya, dan yang terakhir adalah takarannya itu dengan money management. Insya Allah kalau money management teman-teman sudah terbiasa, teman-teman cut loss biasa merasa, karena itu juga mengamankan modal. Gini kan kemarin ada yang menyesal tuh, oh Brisman kenapa ya dijual naiknya tinggi, kok saya menyesal kok dijual di bawah gitu kan. Terus saya bilang, menyesal karena naik. Coba kalau turun, Anda beruntung. Nah, itu dia. Jadi beruntung dan sesal itu sebenarnya tergantung keadaan. Maka yang bisa membatasi itu adalah diri kita. Karena yang musuh terbesar di pasar itu bukan orang lain, bukan kata kutip bandar, bukan siapapun, tapi diri kita sendiri dalam berupa keserakahan dan ketakutan. Dan itu adalah bisa dibatasi dengan money management yang baik, gitu kan. Benar. Jadi teman-teman, kalau itu saya benar-benar setuju. Ungkapan ini bisa diungkapkan oleh Mang Amsi. Kenapa? Karena pengalaman. Kalau tanpa pengalaman, dia nggak akan bisa mengungkapkan hal ini. Nah, mungkin banyak ya, mohon maaf lebih kurang banyak sekarang kan karena saham lagi booming, banyak influencer segala macam. Mungkin kalau ngomongnya bla 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 bla, kalau ini saya pastikan memang benar. Kenapa? Karena itu berdasarkan yang ada di pengalaman. Dan saya pun sudah mengalami apa yang Mang Amsi bilang. Jadi saya bisa mengatakan apa yang dibilang Mang Amsi ini adalah benar. Nah, jadi terakhir ini poin terakhir nih, statement Mang Amsi terakhir ini benar-benar luar biasa. Teman-teman bisa ambil hikmahnya, jangan takut rugi, ya, jangan pernah menyesal. Itu dia, semuanya udah ada. Lebih kurang rezeki yang mengatur Mang ya. Cuman kalau memang ada kesalahan, coba dianalisa apa yang menjadi kesalahan Mang ya. Itu seperti Mang Amsi bilang, musuh kita bukan bandar, bukan orang lain ya Mang ya, bukan koneksi internet atau apa, tapi adalah kita sendiri. Benar Mang ya? Iya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau memang masih ada yang merugi atau bagaimana, coba analisa apa yang menjadi kesalahan diri kita. Nah, nanti jawabannya akan ketemu. Oke, Mang Amsi, alhamdulillah ini saya benar-benar hari ini saya eksklusif dapat waktu yang sangat panjang dengan Mang Amsi, dapat cerita yang mungkin nggak pernah diceritakan di tempat lain. Ini luar biasa. Teman-teman kalau yang baru bergabung nggak ikut yang tadi yang di awal, wah nyesel banget. Nanti saya share di YouTube deh, izin ya. Baik, Mang. Nanti saya juga coba lihat nih apakah ke save yang tadi yang di awal, karena yang di awal tuh menarik teman-teman.
nggak semua biasanya orang ada punya Kang, biasanya ada di IGTV ada otomatis. IGTV ada Mang, ya? Boleh Mang. Nanti saya coba cek dulu. Jadi Iya. kita udah di penghujung nih. Saya pribadi nih bukan lagi mewakili IB Plus tuh. Ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Mang Amsi. Luar biasa. Sami-sami Kang. Sharingnya benar-benar ikhlas. Sharingnya benar-benar Pasti, ikhlas. insyaallah. Saya di awal nih ketika menghubungi beliau agak takut. Takut kenapa? Beliau orang famous loh, orang terkenal loh. Walaupun tinggal di kampung, ya, tinggal di pelosok Cianjur sana, tapi beliau orang terkenal. Beneran, sini saya kasih tahu aja. Saya mau reschedule jadwal dengan Mang Amsi itu udah lama loh. Saya coba. Ya, bener. Mohon maaf Kang. Kapan ada rezekinya dengan Mang Amsi? Lama loh. Jadi jangan sepele sama Mang Amsi. Waktu beliau sangat susah kalau teman-teman arrange waktunya untuk. Tapi alhamdulillah saya diberikan kesempatan hari ini dapat rezekinya bahkan lebih dari yang udah tadinya di awal direncanakan dengan Mang Amsi. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah. Salam Sami-sami Kang. Ditunggu di Cibabar kalau main ke sini sambil nyimpan ke teman ke sini dulu. Siap Bang. Teman-teman, terakhir nanti mau kalau susah cari buku Sari Kelapa bisa langsung kontak Instagram Mang Amsi ya. Japri aja, Japri ya boleh. Oke. Nah, satu lagi terakhir nih. Walaupun market hari ini agak minus dalam, tetap semangat ya teman-teman ya. Tetap malah semangat. saya mantau Kang, lagi rapat tadi. Santai Lumayan, aja Kang. kan. Santai aja biasalah Kang, koreksi di Agustus, akhir Agustus. Iya betul ya. Mang, jadi gitu aja Mang, sekali lagi sukses buat bukunya Mang. Amin. Makasih ya buat semua nih AB Plus O juga Kang Ahmad dan teman-teman. Amin. Semuanya juga sama. Oke. Jadi saya siap. Mangga Kang, silakan. Begitu aja. Semoga nanti kedepannya kita bisa live lagi bareng Mang Amsi. Karena cerita dengan Mang Amsi ini nggak puas kayaknya, cuma 1,5 jam. Kalau boleh saya booking beliau 2 jam dan booking. Jadi benar-benar banyak manfaatnya. Oke teman-teman, udah nyaksiin kita dari 1,5 jam. Mungkin terima kasih sebelumnya buat yang udah dari tadi nyimak. Selalu terima kasih. Saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kaman, sukses terus ya bisnisnya. Amin. Terima kasih. Izin live ya. Siap Kang. Bangga Kang.